Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Adani Taufik Rohman. Di sini banyak yang sudah melupakan bagaimana keadaan Palestina sekarang. Sampai Israel saja melakukan demo untuk genjatan senjata ke Palestina, dan ribuan warga Israel melakukan protes dan menuntut Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, agar menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, gerakan perlawanan Palestina. Nah, pada Sabtu 4 bulan 5 2024, sebab hal itu tersebut dapat menjadi cara untuk membebaskan para sandera Israel yang masih bertahan di Gaza. Aksi protes diikuti oleh sanak saudara dan para pendukung lebih dari 130 sandera yang saat ini masih ditahan di Hamas. Demonstran menuntut apapun harus dilakukan demi membawa pulang para sandera. Salah satu dikutip dari pendemonstran adalah, "Saya di sini hari ini untuk mendukung kesepakatan yang dibuat kemarin," kata Natalia Eldor, pemimpin demonstran. "Kita harus membawa mereka kembali, kita harus membawa pulang semua sandera yang masih hidup dan yang sudah mati. Kita harus membawa mereka kembali, kita harus menggantikan pemerintahan ini. Ini harus diakhiri." Unjuk rasa ini dilakukan menjelang peringatan Yom HaShoah, Holocaust Remembrance Day, yang akan digelar. Namai peringatan tersebut untuk sekitar 6 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi pada masa Perang Dunia II. Meskipun banyak dari tawanan Israel yang diyakini telah meninggal, namun keluarga mereka ingin semua yang disandera dikembalikan. "Semua orang harus dikembalikan. Kami tidak akan meninggalkan mereka sebagaimana orang-orang Yahudi ditinggalkan selama Holocaust," kata Hanan Cohen, demonstran lainnya. Hannah adalah kerabat dari salah seorang tawanan yang pada awalnya diyakini telah disandera sejak meletusnya serangan Hamas, namun kemudian diketahui telah dibunuh. Jasadnya masih diduga ditahan oleh Hamas di Gaza. Informasi yang diketahui sampai saat ini, sekitar 1.200 warga Israel dan warga asing terbunuh pada serangan Hamas yang terjadi 7 Oktober 2023. Sebagaimana tanggapan Israel melancarkan serangan dahsyat ke jalur Gaza, menghancurkan sebagian besar daerah kantong tersebut dan menewaskan lebih dari 34.000 orang, menuntut otoritas kesehatan Palestina. Pemerintahan Netanyahu bersikeras bahwa mereka tidak akan menghentikan perang sampai Hamas dihancurkan dan semua sandera dikembalikan, tetapi upaya intensif sebagai dilakukan untuk mengamankan penghentian pertempuran yang mungkin mengarahkan pada gencatan senjata penuh. Selain itu, Netanyahu menghadapi tekanan dari partai-partai nasionalis religius dalam koalisinya untuk menolak kesepakatan dengan Hamas dan melanjutkan serangan yang telah lama dijanjikan terhadap kota Rafah di selatan Gaza. Banyak yang sudah kita melupakan bagaimana para mujahidin yang ada di Palestina. Ketika banyak juga permasalahan yang ada di Indonesia, langsung melupakan bagaimana keadaan teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, para orang muslim yang ada di Palestina. Teman-teman, di sini saya mengingatkan bagaimana ironisnya ketika kita sibuk dengan dunia kita, tapi kita tidak melihat dunia orang lain. Karena sahnya hidup di dunia ini bukan sendirian. Hidup di dunia ini kita banyak sekali kerabat-kerabat, apalagi darah muslim yang harus kita saling nolong. Teman-teman, jangan sampai kita melupakan para mujahid, para teman-teman dan kerabat kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.